Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami hendak masuk dalam pelayanan firman-Mu Tuhan, maka kami akan membuka, membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Hikmat-Mu dikaruniakan bagi kami, selaku hamba firman-Mu, demikian selaku ibu-ibu Tuhan, selaku pendengar firman, sehingga secara bersama firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik dan kami nyatakan itu di dalam kehidupan setiap hari, dalam segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Wanita kaum ibu Jemaat Sion yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita masih ada dalam pembacaan firman Tuhan di minggu yang berjalan, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Ayat yang ganjil akan saya baca dan ayat-ayat yang genap. Mohon kesediaan ibu-ibu sekalian. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan, bacaan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Tuhan Elia adalah nabi yang ditugaskan atau dipanggil Tuhan untuk melayani umat Israel yang secara khusus di bagian utara. Yang kalau kita tahu di bagian selatan itu adalah kerajaan Yehuda. Secara khusus di sini Nabi Elia ditugaskan untuk memurnikan keyakinan umat yang pada waktu itu mereka mulai mensejajarkan Tuhan itu dengan dewa Baal. Inilah
percampuran keyakinan yang dibenci Tuhan. Karena mereka dalam firman Tuhan dikatakan hanya boleh sujud menyembah Tuhan Allah, bukan Allah-Allah lain seperti dewa Baal. Nah, karena itu tindakan-tindakan Nabi Elia banyak yang dinyatakan kepada umat agar supaya mereka semakin yakin akan kemahakuasaan Tuhan, akan kehebatan Tuhan dibandingkan dengan Baal itu sendiri. Kalau kita melihat bacaan pasal-pasal sebelumnya pada pasal 17 ayat 22, Nabi Elia menghidupkan kembali anak janda Sarfat yang sudah mati. Bahkan sebelumnya, pasal 17 ayat 16, Nabi Elia memberkati tepung dalam tempayan serta minyak dalam buli-buli milik janda Sarfat tersebut kemudian tidak berkurang sekalipun mereka menggunakan tepung dan minyak tersebut. Demikian juga dalam perkenanan Tuhan pada pasal 18 ayat 45, Nabi Elia menurunkan hujan bagi umat Israel. Dari beberapa hal ini tentu ada yang patut kita garis bawahi atau yang menarik untuk kita bahas, yaitu mengapa Elia yang adalah seorang nabi Tuhan, yang adalah suruhan Tuhan, kemudian menjadi takut hanya karena ancaman Ratu Izebel. Padahal sebelumnya Elia dengan sangat berani menghadap Raja Ahab. Yaitu Ratu Izebel daripada Raja Ahab yang berkuasa. Dan ternyata ilmu yang dikasih berkati oleh Tuhan, kalau kita secara cermat melihat pembacaan, maka ini adalah dampak perbuatan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Elia. Pasal ayat 20 sampai 4. Ada satu perbuatan Elia yang ternyata bukan kehendak Tuhan, karena kehendaknya. Kita bisa membandingkan pada pasal ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tangan yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka. Jadi ini adalah perintah untuk dilakukan oleh Elia, berbanding dengan ayat 40 dituliskan kata Elia kepada mereka. Jadi jelas apa petunjuk. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Secara jelas pada pasal 19 ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia. Jadi catatan, yang dilakukan Elia bukan yang dilakukan Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah memerintahkan Elia melakukan pembunuhan kepada dewa-dewa Baal tersebut. Tetapi hanya mau membuktikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas dewa Baal dengan menurunkan hujan kepada umat Israel. Dan memang jelas terbukti pada ayatnya yang ke-46, yang ke-45, mohon maaf. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi apa yang dilakukan Elia ini sebenarnya telah membuat dirinya gagal. Sehingga ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan ini Elia Petako, kalau Israel utara bagian atas, Israel selatan bagian bawah. Dia ada lari akang di Berseba. Berseba itu kalau di Israel di bawah, paling bawah.
Kong dari situ dia mau pergi di Gunung Horeb, Gunung Sinai, yang itu di dekat Mesir itu. Dia ada berjalan kurang lebih berapa catatan di Alkitab? 40 hari, 40 malam. Berarti memang di Petako ini luar biasa, lari sampai jauh sekali. Dari apa yang dialami Elia ini, tentu kita tahu bersama Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan tahu ketika hambanya ada dalam kelemahan, dalam kesalahan. Tuhan hadir lewat malaikat yang memberi makan Elia. Pasal 19 ayat 5. Bahkan dia menguatkan Elia dan menugaskan Elia untuk kembali. Nah, di sini kita perlu ingat ada kalimat bijak yang menuliskan Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Sebaik apapun yang dilakukan dalam pelayanan, bila masih ada kepentingan pribadi, motivasi yang tidak tulus, maka kita tidak layak dalam pelayanan itu. Karena tugas kita adalah melakukan setiap kepelayanan dengan sebaik mungkin, sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil, biarlah Tuhan yang akan menilai kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, selebihnya tentu Tuhanlah yang akan melakukan semuanya. Karena itu sangat tepat tema dalam perenungan firman di sepanjang minggu yang berjalan ini, pelayanan yang berfokus kepada Tuhan diangkat agar kita semua yang adalah pelayan-pelayannya. Ingat, pelayan-pelayannya bukan hanya menuju kepada diaken, penatua, pendeta, atau guru agama, tetapi semua orang yang percaya untuk boleh mengalami yang namanya pemurnian atau pemulihan dari Tuhan. Sebagai orang yang percaya, tentu kita tidak sepi dalam pergumulan, dalam tanggung jawab pelayanan yang ada. Kita bisa berefleksi dari apa yang disampaikan oleh Elia sendiri, menjawab apa yang Tuhan tanyakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Refleksinya adalah, Tuhan, kita ini so kerja bagus-bagus. Mari ini jamaat kepala batu. Ini jamaat begini. Ini anggota kaum ibu begini. Ini komisi begini. Bahkan orang mengeluh, sekurang kita yang paling rajin. Yang so paling ini, so paling ini, so paling, ya so semua. Tetapi apakah dalam segala pengeluhan kita, Tuhan kemudian bilang, oh iya, nanti. Tidak seperti itu. Tetapi inilah yang menjadi bagian Tuhan yang memproses saudara dan saya. Apakah kita kuat dalam iman? Apakah kita lemah dalam iman dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu? Kesetiaan kitalah dalam menjawab setiap komitmen pelayanan bagi Tuhan, itulah yang harus kita tunjukkan sebagai wanita kaum ibu, sebagai komisi pelayanan kategorial wanita kaum ibu, Jemaat Sion, bahkan dalam segala tanggung jawab dimanapun kita pergi dan berada. Mulailah dari hal-hal yang praktis. Selain kesetiaan kita beribadah, tapi juga dalam tanggung jawab di tengah keluarga. Sebagai istri atau ibu yang bijaksana, mama yang baik, dan semua itu tentu kita percaya adalah bagian kita. Yang kita harus kerjakan, lakukan, dimanapun Tuhan mempercayakan kita dalam semua tanggung jawab yang ada. Sebagaimana Tuhan menugaskan Elia, pergilah, kembalilah, maka itu pun berlaku bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita pergi dan melanjutkan setiap pekerjaan kita. Dan tentu ini akan membuat kita semakin kokoh dalam iman percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang mati tetapi yang sudah bangkit memenangkan kita dari segala kuasa dosa. Tetapi bagi mereka yang tidak pergi, tentu akan melemahkan iman mereka, bahkan menjauhkan mereka dari kasih karunia Tuhan Allah sendiri. Biarlah kehidupan kita
yang terus dibawa sepenuhnya dalam fokus melayani Tuhan dimanapun, dalam segala situasi, dalam bentuk apapun, akan terus menjadi bagian kita sebagai bentuk sukacita melayani Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, yang kami sembah siang dan malam, ketika kami boleh diperdengarkan kebenaran firman-Mu, maka tentu ini terus mengingat-ingatkan kami apa yang menjadi janji komitmen sebagai pelayan-pelayan-Mu. Bukan hanya sebagai pelayan khusus, tetapi juga bagi semua anggota jemaat. Di dalamnya wanita kaum ibu yang ada di Gemim Sion Madidit Ure. Biarlah kami tetap berfokus dalam setiap pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan hanya di dalam persekutuan jemaat, tapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan semua tanggung jawab yang kami lakukan ketika kami lakukan itu hanya untuk Tuhan, maka berkat-Mu ya Tuhan yang memberi kami kekuatan, kemampuan, terutama kesehatan, akan tetap dinyatakan. Dan kami dengan penuh sukacita terus melayani Engkau sampai kapanpun, bahkan sampai maut ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini ketika kami boleh beribadah, maka Tuhan yang sudah memberi kami waktu yang baik, dan ketika kami sudah memanfaatkannya, ini merupakan suatu bentuk refleksi kami yang terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, ketika dari hari-hari sebelumnya, bahkan di hari ini kami boleh beraktivitas, baik kami sebagai ibu rumah tangga dalam menopang suami, bahkan menuntun membesarkan anak-anak yang ada, ataupun juga kami selaku pekerja di tempat kami bekerja berusaha, Tuhan yang sudah membuat semuanya berhasil. Tetapi kami yakini dan percaya semua yang boleh kami nikmati ini adalah bukti bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Maka apa yang kami miliki, apa yang kami harapkan juga ke depan, Tuhanlah yang akan beracara. Dalam rancangan-Mu yang mendatangkan damai sejahtera, itulah yang akan berlaku bagi semua kami, wanita kaum ibu Gemim Aras Jemaat Sion Madidit Ure, baik yang beribadah di gedung gereja saat ini, maupun yang tidak sempat beribadah, dikarenakan ada begitu banyak halangan yang mengikuti secara live streaming. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para ibu-ibu yang tidak sempat beribadah. Bagaimana informasi, ada 4 wanita kaum ibu yang dalam keadaan sakit. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menaungi akan kehidupan Ibu Eka, Ibu Magdalena, Ibu Margani, bahkan Ibu Eske, dalam setiap perawatan yang sementara mereka ikuti. Mereka akan makan, minum, obat-obatan yang disiapkan, ataupun perawatan keluarga dengan segala baik. Sehingga dalam kesembuhan yang kami percaya, hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung dan ajaib. Itu akan mereka alami. Dan di minggu-minggu yang akan datang, mereka akan hadir dalam satu persekutuan yang beribadah seperti ini, memuji memuliakan nama-Mu. Bagi mereka yang mungkin masih ada dalam kealpaan, dalam kelalaian, biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka agar supaya mereka boleh memiliki kerinduan untuk beribadah bersama, bahkan memakai kami sebagai ibu-ibu yang setia beribadah untuk terus menjadi alat Tuhan, untuk memanggil, merangkul mereka untuk ada bersama dalam ibadah seperti ini. Dan tanggung jawab seperti yang sudah kami nyatakan ini tentu tidak lepas dari Komisi Pelayanan Kategorial Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat Sion lewat Ketua Penatua Nyonya Adelheid Potelau Tumbal. Diberkati bersama Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, dan semua komisi. Mereka akan menjalankan semua tugas tanggung jawab lewat program pelayanan wanita kaum ibu di tahun yang berjalan ini, seturut dengan kehendak-Mu saja, dan mampu membawa semua wanita kaum ibu dari kolom 1 sampai kolom 28 menjadi yang terdepan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mensukseskan
baik program Kom Ibu, program jemaat, ataupun di mana saja program yang ditetapkan di wilayah juga sampai di arah sinode. Terima kasih Tuhan Yesus, pelaksana atau penyelenggara ibadah Kom Ibu di saat ini, wanita Kom Ibu, kolom 23, diberkatilah mereka ya Tuhan. Sebagai UPK wanita Kom Ibu kolom 23, biarlah Tuhan memberkati dalam kebersamaan, baik itu koordinator Ibu Rini Mamuntu Samino SE, sekretaris Ibu Elizabeth Samino Lawete, dalam segala kehidupan yang mereka laksanakan, tanggung jawab bersama juga Ibu Yeni Winuwoda, penyimpan atau bendahara, asisten bendahara, diberkati. Tentu dalam mereka melaksanakan program wanita Kom Ibu kolom 23, boleh terlaksana dengan baik juga dalam tanggung jawab sebagai pelayan khusus Ibu Diaken Femi Pusida Maana. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab pelayanannya, diberkati oleh Tuhan pribadi dan keluarga yang ada. Kami semua, ketika Tuhan sudah tibakan dengan selamat sejahtera, maka Tuhan memberkati kami ketika kami akan berpisah dari tempat ini. Dalam berkat damai sejahtera-Mu, kami akan membawanya untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tak lupa Pak William selaku Kiboris, juga Ibu Penatua Meita Bulaan SE selaku LCD, bahkan Pak Postor Harnimus, Penatua Harnimus selaku operator live streaming, diberkati dalam tanggung jawab pelayanan mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya ketika Engkau memberkati gereja Masih Injili di Minahasa, maka Tuhan pun memberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok daerah, pemerintah kami di Kota Bitung, dalam hikmat dan kebijaksanaan, mereka menjalankan semua dalam roda kepemerintahan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami yang berdoa, ya Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan secara bersama. Kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput semuanya berdiri, tembang tekad, nyanyian penutup, sukacita melayani.
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, kita bersaat teduh.